Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Nah, ini perkuliahan terakhir sebelum minggu depan UTS ya. Ya, baiklah, kita melanjutkan materi kita ya. Nah, ini materi kita hari ini tentang kinerja guru ya. Nah, ini penting kita ketahui ya. Kinerja ya, atau unsur kerja ya. Nah, jadi bagaimana ya? Unsur kerja seorang guru itu bagaimana ya? Nah, ini. Ya, tentu berbeda dengan unsur kerja di profesi lain ya. Unsur kerja saya atau kinerja seorang guru tentu punya ciri khas tersendiri ya, atau punya indikator-indikator tersendiri ya, yang menunjukkan indikator kinerja seorang guru. Ya, kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kinerja ya. Kalau guru berarti ya hasil kerja guru ya, yang dapat dicapai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang guru ya, sebagai seorang pendidik gitu. Nah, kinerja itu bisa diamati, bisa diukur ya, baik dimensi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, sehingga ada nanti indikator kinerja guru. Itulah yang digunakan untuk mengukur ya kinerja guru ya. Bisa diamati ya. Nanti bisa juga melalui pengamatan ya. Kinerja guru itu bisa diamati ya. Ketika di kelas misalnya ya. Nah, itu bagaimana performa di kelas. Nah, itu kan bisa diamati ya. Kinerjanya di kelas bagaimana. Dan bisa diukur juga ya. Nah, dari performa guru di kelas itu bisa diukur nanti nilainya berapa ya. Nah, dengan patokan tertentu ada standarnya, ada indikator kinerjanya ya. Nah, itu nanti indikator kinerja itu digunakan untuk memberi penilaian ya. Seberapa ini, sejauh mana ini kinerja guru ini. Nilainya sudah bagus ya. Karena indikator yang itu sudah banyak yang terpenuhi ya, sudah nilainya secara kualitas bagus ya, secara kuantitas ya diangkakan ya otomatis bagus ya. Misalnya ada 10 indikator yang diamati, nah, ternyata dari 10 itu ada 9 indikator yang terpenuhi, maka bisa dikatakan bisa dikuantitaskan ya, bisa diangkakan ya, wah nilainya 9 gitu. Nah, ini. Penilaian kinerja guru ya, atau sering disingkat dengan PKG, itu adalah penilaian dari 3 butir kegiatan utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya ya. Nah, ini menurut peraturan menteri ya. Ya, siapa yang melakukan penilaian? Ya, kalau di sekolah ya kepala sekolah ya, kepala sekolah yang melakukan penilaian terhadap guru ya, atau guru senior ya, guru pembina yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seorang guru. Nah, apa fungsinya? Nah, ya, fungsi dari penilaian kinerja guru ya, untuk menilai ya kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang dimilikinya ya, selama pembelajaran ya. Jadi sejauh mana dia bisa menggunakan segenap kompetensinya ya dalam pembelajaran ya. Wah, punya kompetensi apa saja yang sudah dimiliki ya, yang sudah dipunyai ya. Nah, itu bagaimana diterapkan ya. Nah, itu akan dinilai ya. Selain itu juga ya ini nanti terkait dengan angka kredit ya, yang biasanya kalau guru kan akan menapaki jenjang karir ya, naik pangkat gitu, ya, itu PKG ini bisa digunakan untuk itu ya, untuk proses itu ya, menghitung angka kredit guru ya. Nah ini indikatornya ya, indikator kinerja guru ya dalam hal pengembangan kinerja guru untuk menetapkan indikator kinerja yang terkait dengan pengembangan kurikulum ya, dalam atau pembelajaran ya, ini indikatornya ya. Bagaimana guru merencanakan, ya, ada indikatornya. Bagaimana kemudian guru melaksanakan pembelajaran, ya. Bagaimana guru menilai ya, kemudian bagaimana menganalisis hasil belajar siswa ya, kemudian juga program tindak lanjut ya, atau perbaikannya. Ini.
Apakah ini semua ada indikatornya? Apakah ini semua dilakukan oleh guru? Nah, itu ya. Indikator kinerja guru dalam hal pembelajaran. Nah, kemudian dalam mengembangkan kurikulum, guru kan secara individual bisa atau punya otonomi untuk mengembangkan kurikulumnya di dalam kelas, ya. Nah, kurikulum garis besar sudah ada ya, ditetapkan oleh pemerintah ya dengan silabusnya. Tapi ketika masuk kelas ya, di pembelajaran ya, guru di situ bisa mengembangkannya ya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator kinerja guru dalam mengembangkan kurikulum. Bagaimana merencanakan pembelajaran ya, berdasarkan kurikulum ya, yang garis besar itu, ya, kemudian bagaimana direncanakan ya, dalam bentuk pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengevaluasinya, ya, bagaimana menganalisisnya ya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya ya, ini. Kira-kira gambaran siklusnya begini ya. Nah, ini dalam kegiatan guru dalam mengembangkan kurikulum ya. Mengembangkan kurikulum berarti mengimplementasikannya dalam pembelajaran ya, di kelas gitu ya. Nah, kita mulai dari perencanaan ya. Bagaimana guru melakukan atau membuat perencanaan ya. Kemudian pertama adalah merumuskan indikator, kemampuan merumuskan indikator. Jadi dari silabus yang garis besar itu, kemudian akan diturunkan ya, akan diurai menjadi indikator-indikator. Nah, bagaimana kemampuan guru dalam merumuskan indikator ini? Misalnya dalam silabus dicantumkan tentang kompetensi intinya itu adalah siswa memiliki karakter nasionalis. Nah, itu dalam indikator nasionalisme apa? Nah, dirumuskan oleh guru. Nah, itu namanya kemampuan merumuskan kompetensi dasar ya, indikator ya. Kemudian keterampilan mengembangkan bahan materi ya, jadi mengembangkan materi pembelajaran ya. Jadi sudah ada buku misalnya, siswa sudah membaca buku itu ya, harus sudah punya. Tapi bagaimana guru mengembangkan konten isi buku itu ya, misalnya dengan memberi contoh-contoh yang faktual ya, dengan contoh-contoh yang konseptual ya, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa ya. Sekalipun materinya sejarah, tapi bisa dihubungkan ya dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ya. Berarti kemampuan mengembangkan materi. Kemudian keterampilan menetapkan pendekatan dan metode. Memilih metode ya, yang tepat ya, pas ya untuk siswa di kelas itu. Gitu. Nah, tentu setiap siswa kan punya karakter yang beda ya. Satu kelas itu antara satu kelas dengan satu kelas lain itu biasanya karakter siswanya beda-beda. Nah, maka bagaimana memilih metode yang tepat ya dengan karakter kelas yang seperti itu. Nah, ini. Kemudian keterampilan merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan menetapkan alokasi waktu untuk setiap tahap kegiatan. Ya. Manajemen waktunya. Ya. Satu semester berapa kali pertemuan, materinya berapa, luas ya. Nah, maka bagaimana manajemen waktu untuk menuntaskan materi pembelajaran itu sampai akhir semester misalnya, sampai batas waktu pembelajaran selesai gitu. Kemudian juga memilih alat dan media, ya. Alat pembelajaran dan medianya ya. Ya, semakin menarik bagi siswa ya, semakin bermakna bagi siswa medianya ya. Itu berarti ya, akan semakin bagus ya. Nah, kemudian guru dalam melaksanakan pembelajaran ya. Ini ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru atau menjadi indikator ya kinerja guru ya. Nah, keterampilan bertanya. Ya. Jadi guru tidak hanya siswa yang memiliki keterampilan bertanya, guru pun begitu ya. Nah, misalnya untuk memancing siswa agar lebih aktif, maka guru bertanya kepada siswa ya. Nah, dengan model pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pun ya butuh keterampilan tersendiri ya. Nah, tentu tidak asal bertanya ya. Bertanya yang itu bisa membangkitkan motivasi belajar siswa ya, membangkitkan semangat belajar siswa ya, membangkitkan keinginan tahuan siswa lebih besar misalnya. Nah, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya individual ya, misalnya hari ini makan pakai apa misalnya, itu kan pertanyaan, bukan keterampilan pertanyaan yang yang akan dinilai nanti ya.
Ya walaupun itu boleh-boleh saja ya, untuk misalnya untuk sekedar memecahkan suasana ya, untuk ya biar suasana nggak kaku, ya guru menanyakan hal-hal sifatnya ringan-ringan misalnya. Kemudian keterampilan memberi penguatan, enforcement ya. Jadi siswa satu kelas misalkan ada beberapa siswa yang kelihatannya kurang semangat belajarnya ya. Bagaimana guru memberi penguatan-penguatannya? Siswa ada yang di kelas kok suka mencari perhatian ini ya. Ternyata dia selama ini memang kurang diperhatikan ya. Sehingga dia cari perhatian ya, dan itu mengganggu kelas ya. Bagaimana siswa guru menghadapi siswa seperti ini misalnya? Apakah dimarahi? Apakah dilakukan dengan pendekatan tertentu ya? Sehingga siswa akan lebih interest ya dengan pembelajarannya, bukan lagi melarikan diri dengan cara mencari perhatian gitu ya. Kemudian keterampilan mengadakan variasi ya, variasi pembelajaran ya. Ya, dengan berbagai media, dengan berbagai metode ya, dengan berbagai cara ya, variasi-variasi ini. Kemudian keterampilan menjelaskan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dari siswa, ya, ini ya, guru bisa menjelaskan dengan baik dan siswa paham gitu ya. Ini keterampilan yang ya lebih banyak berdasarkan pada pengalaman ini. Jadi pengalaman kita menjawab pertanyaan itulah yang akan banyak menentukan keterampilan seorang guru bisa menjelaskan, kemampuan menjelaskan ya. Ya makanya sehingga Anda biasanya sering dilatih gitu ya untuk menjawab pertanyaan, ya, untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaannya dengan waktu diskusi ya, atau nanti waktu micro teaching itu ya, itu latihan ya, latihan untuk menjawab pertanyaan ya, untuk menjelaskan untuk menjelaskan ya. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran ya, ini. Nah, ini biasanya guru ya, bagaimana gayanya membuka pelajaran ya, dengan cara yang menarik misalnya, dengan cara yang siswa menjadikan siswa kemudian memusatkan diri pada aktivitas guru ya, ajakan guru gitu ya. Juga menutup ya, siswa dengan guru menutup pelajaran, siswa merasa memperoleh nilai tambah gitu ya. Tidak hanya sekedar materi pelajaran, tapi nilai tambah ya. Mungkin ya berupa motivasi, apa berupa nasihat ya, yang mungkin di rumah tidak diperoleh ya, di masyarakat tidak diperoleh juga gitu. Keterampilan membimbing kelompok kecil ya. Jadi misalnya guru menerapkan diskusi kelompok, ada satu kelompok diskusi yang ini diskusinya nggak jalan ini. Nah, bagaimana guru caranya agar membagikan semangat kelompok ini agar diskusinya jalan? Nah, gimana caranya? Nah, didekati ya misalnya, terus dipancing-pancing agar diskusi berjalan misalnya. Nah, bukan malah dimarahi ya. Nah, ada dengan diskusi, ada satu kelompok kok yang wah diam-diam saja ini. Terus didekati, terus gimana nih? Diskusi kok malah diam-diaman, apa diskusi dalam hati. Nah, itu malah menjadikan siswa nanti malah turun mental ya. Malah diskusinya malah nggak jalan ya. Atau kalaupun jalan ya terpaksa ya. Enggak diskusi berjalan ya nggak terarah ya. Yang penting asal diskusi saja ya. Keterampilan mengelola kelas ya, ini. Jadi mengendalikan suasana kelas ya. Gimana nih? Manajemen kelas ya. Sehingga suasana kelas terus kondusif ya untuk belajar semua siswa ya. Kalau siswa tidak fokus, rame, ya, gimana cara mengendalikannya? Nah, itu ya guru punya cara-cara tertentu ya untuk mengendalikan atau mengelola kelas ya. Itu juga menjadi indikator ya. Kalau suasana kelasnya kondusif ya nggak masalah ya. Tapi kalau nggak kondusif ya berarti ya indikator guru mengelola kelas ya berarti ini kurang berhasil ini atau belum berhasil ya. Keterampilan pembelajaran perseorangan individual ya. Jadi kalau ada siswa satu orang, dua orang ya, yang kok kelihatannya berbeda ya, sangat jauh berbeda dengan teman yang lain ya. Nah ini perlu pendekatan personal. Nah,
Misalnya kalau di kelas tidak memungkinkan ya bisa dipanggil ya, atau bisa didekati secara individual ya, diajak bicara sendiri ya, secara individual gitu ya. Kemudian kegiatan guru dalam penilaian pembelajaran ya ini. Nah, keterampilan menetapkan jenis penilaian ya. Apa yang cocok ini untuk materi ini apa ini? Apakah tes objektif, apakah esai ya, apakah ujian lisan ya, tes lisan, ya. Alatnya apa? Instrumen penilaiannya apa? Indikatornya apa? Dan bagaimana soalnya? Ini keterampilan menulis butir soal berarti ini ya. Nah, ini ada sendiri ya di mata kuliah evaluasi itu ada ya ini ya, evaluasi pembelajaran ya. Ini Undang-Undang Peraturan Menteri ya ini ya tentang terkait dengan kinerja guru dalam hal pelaksanaan pembelajaran ini ya. Dalam hal melaksanakan, mengevaluasi dan menilai ya. Ini ada dasar yuridisnya ini. Nah ini misalnya contohnya ya, contoh indikator penilaian kinerja guru ya dalam aspek pedagogiknya. Ada 7 kompetensi ini ya. Misalkan peraturan menteri tadi ya, indikatornya ada 45, wah banyak sekali ya. Kepribadian ada 3 kompetensi, indikatornya 18 ya. Sosial ada 2 kompetensi ya, indikatornya 6 ya. Dan profesional ya, 2, 9 ya. Jadi total indikator ada 78. Jadi guru itu dinilai dalam 78 indikator dari semua kompetensi itu ya. Banyak sekali ya. Kalau indikator yang mengenai 70, ya sudah cukup baik ya. Nah, itu kira-kira pemirsa ya terkait dengan kinerja guru ya. Ya baik, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Setelah UTS ya. Selamat menghadapi UTS. Tetap semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.